Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi di hari ini, mengawali minggu di hari Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat hari pemberian Tuhan di hari ini. Karena itu marilah kita isi dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, karena penyertaan-Mu selalu kami rasakan dalam hari-hari hidup ini. Di awal minggu ini, di hari Senin 26 Agustus, secara pribadi maupun keluarga kami boleh bangun dengan tubuh sehat buat diberkati. Kami mengimani semua karena kemurahan dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena itu sepatutnya lah kami mengawali segala sesuatunya dengan bersaat teduh menyembah hadirat-Mu. Kami siap lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tercurah supaya firman yang kami baca dan renungkan bukan hanya sekedar saja, tapi akan kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Filipi pasal 4, dibaca ayat 11 hingga ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tema perenungan kita adalah memaknai kekurangan dan kelimpahan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Ada ungkapan yang berkata, kita tidak benar-benar memahami situasi atau kondisi seseorang sebelum hal itu terjadi pada diri kita sendiri. Ini kemudian menjelaskan ada banyak orang yang hanya mampu berkata dan memberikan penilaian terhadap suatu kondisi kehidupan dari orang lain. Padahal ia tidak merasakan dan mengalaminya secara langsung. Hanya orang yang telah merasakan bahkan mengalami kondisi tersebut, maka dia pasti mampu untuk berbagi dan memberi kekuatan kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. Begitu pula dalam soal kekurangan dan kelimpahan. Banyak orang memiliki versi yang berbeda dalam memaknai dan merespon. Bagi yang mengalaminya, tahu pasti dampak dari dua hal tersebut. Tetapi bagi mereka yang belum pernah mengalaminya, tentu reaksi dan penilaiannya mungkin juga akan berbeda. Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan di pagi hari ini merupakan lanjutan ungkapan sukacita Paulus atas perhatian jemaat kepada dirinya. Di mana ia bersukacita bukan karena ia dalam keadaan kekurangan, walaupun ia menderita kekurangan dan kelaparan karena sementara ada dalam penjara. Sungguh pun demikian, Paulus tidak merasa susah dan khawatir. Malahan ia bersukacita. Alasannya, dia telah belajar. Dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kunci untuk merasa cukup dalam segala keadaan ternyata adalah belajar. Penekanannya untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan tidak terjadi secara natural, alamiah, apalagi secara spontan, tapi melalui suatu proses dan pengalaman iman yang luar biasa. Melalui belajar, Paulus tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Kata ia tahu diperoleh lewat pengalaman hidupnya. Maka tentu Paulus sendiri telah belajar memaknai dan menikmati proses itu. Bukan ia tahu hanya secara teori melalui wawancara dan penelitian, tapi karena ia, Paulus, tahu karena ia sendiri telah merasakan dan mengalaminya.
kata kekurangan. Paulus berada dalam kesulitan dengan kekurangan makanan dan kebutuhan hidup lainnya. Dan kelimpahan di mana Paulus terpenuhi kebutuhannya. Dua keadaan tersebut telah menjadi pelajaran penting dalam pelayanannya dan menjadi pengalaman iman yang menguatkan jemaat. Sehingga Paulus katakan dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus belajar dari Paulus, di mana ia tidak mau mengeksploitasi kekurangannya untuk memperoleh belas kasihan dari siapapun. Begitu pula dalam kelimpahannya, ia berbagi dalam pelayanan. Inilah yang harus kemudian kita sebagai orang percaya maknai dan jadikan sebagai kekuatan iman ketika ada dalam kekurangan, tapi pun sekalipun kita ada dalam kelimpahan. Sebab ada orang yang mengutamakan dan menjadikan materi sebagai tujuan hidup, sehingga ketika ia kelimpahan, sering orang berkata, ia diberkati, ia dipuji dan dihormat. Jika ada hidup dalam kekurangan, orang berkata, dia tidak diberkati. Maka ia sering tidak dihargai dan tidak mendapat tempat, baik dalam kehidupan sosial, tapi juga dalam pelayanan. Benarkah demikian? Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kekurangan dan kelimpahan merupakan siklus hidup yang bisa dialami oleh siapa saja. Namun yang terpenting bukan tentang kekurangan dan kelimpahan, tapi tentang bagaimana seseorang belajar dari kondisi tersebut seperti Paulus. Bagaimana dia kemudian melatih untuk mencukupkan diri, baik dalam kekurangan, tapi pun dalam kelimpahan. Serta, ini yang terpenting, bagaimana imannya terus bertumbuh mengalami pertumbuhan dalam dua situasi ini. Sehingga kemanapun ia pergi dan berada, ia mampu menjadi berkat. Semoga kita sekalian demikian dimampukan untuk menjadi berkat kemanapun kita pergi dan berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Sungguh memberkati kami, bagaimana kami belajar mengelola setiap siklus dalam kehidupan kami. Dari kekurangan maupun kelimpahan yang boleh kami rasakan, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga, kami mengimani bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga baik dari kekurangan maupun kelimpahan yang sementara kami nikmati, yang sementara kami jalani, kami belajar untuk selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Karena itu diberkatilah setiap jemaat Tuhan, jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan seluruh jemaat yang sementara menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Ketika kami ada di titik terendah kami dari segala kekurangan yang menggerogoti kami, Tuhan limpahkan belas kasih-Mu supaya kasih karunia Tuhan tidak terbatas, tidak membatasi kami untuk bergerak maju dan berkarya. Biarlah dari setiap kekurangan yang boleh kami nikmati, boleh kami jalani, ada ucapan syukur tapi juga iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi pun dalam segala kelimpahan yang boleh kami nikmati peroleh karena usaha pekerjaan dan pelayanan kami, Tuhan berkati kami untuk tahu membatasi diri kami, tapi pun selalu mengucap syukur dengan segala berkat yang boleh Tuhan berikan. Sehingga bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena itu diberkatilah kami semua dengan rencana, harapan, impian kami, diberkati suami istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara, dalam setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan kami, kiranya diberkati oleh Tuhan. Tapi pun ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan kehidupan, Tuhan pun yang akan selalu beserta dengan kami. Diberkati seluruh jemaat-Mu yang hari ini, tanggal 26 Agustus, berhari ulang tahun.
baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga. Tuhan berkati setiap syukur sukacita yang boleh dirasakan. Biarlah segala sesuatunya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun bergumul bersama dengan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mungkin yang sudah beberapa hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, yang dirawat di rumah sakit dalam masa pemulihan di rumah. Tuhan sertai mereka, jamah dan pulihkan, berikan kekuatan, kemampuan untuk melewati setiap proses hidup, sakit, sehat, berkat, bahkan tantangan pergumulan hidup, semua akan kami lalui dengan penuh sukacita, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat di pagi hari ini. Kami siap menjalani sepanjang minggu ini dengan kasih karunia pertolongan yang daripada Tuhan. Diberkati tim multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya pribadi bersama keluarga, biarlah setiap pemberian diri pelayanan yang diberikan itu diperhitungkan oleh Tuhan mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur dan selalu bermohon mengucap syukur untuk segala hal hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.